Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang acara Besawi. Apa itu Besawi? Belajar bersama Bu Wika. Ya, anak-anak kelas 4, perkenalkan, nama saya Wika Nurfidianti. Kalian bisa memanggil guru ini adalah Bu Wika. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganmu. Pembelajaran 2. Kita mulai ya. Oh ya anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita ke materi pelajaran, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran hari ini. Hari ini setelah membaca cerita Dayu dan si Mungil, siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat terhadap hewan di sekitar dengan benar. Melalui pengalaman diri, siswa mampu menyebutkan contoh melaksanakan hak dan kewajiban terhadap hewan di sekitar. Melalui media PowerPoint, siswa mampu menjelaskan teknik membuat mozaik dengan benar. Melalui gambar, siswa dapat menyebutkan bahan membuat karya mozaik. Anak-anak, apakah kalian masih ingat materi tema 2 tentang pengertian hak dan kewajiban? Iya, hak adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan atau kita peroleh, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau yang harus kita laksanakan. Sudah ingat? Nah, ini ada bacaan Dayu dan si Mungil. Kita baca sama-sama ya. Sudah sejak lama Dayu ingin punya binatang peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai binatang peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore, kucing belang berwarna hitam putih itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si Mungil sesuai dengan tubuh mungilnya. Benar kata ibu, ternyata memelihara binatang membutuhkan tanggung jawab. Pantas aja, seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri, dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si Mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si Mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si Mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si Mungil. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang pada si Mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si Mungil untuk hidup terurus, nyaman dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara binatang. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si Mungil. Nah, dari bacaan tadi, hewan apa yang dipelihara Dayu? Iya betul, hewan kucing. Bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara hewan peliharaan? Betul, pastinya Dayu merasa senang. Apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya? Tentunya merawatnya, memberi makan, dan lain-lain. Apakah Dayu sudah mendapatkan haknya? Jelaskan. Ya, Dayu sudah mendapatkan haknya, yaitu hak untuk memelihara hewan yang disukai. Tentunya hewan yang tidak membahayakan ya. 5. Apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan. Ya, Dayu sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Contohnya, menyediakan tempat tinggal atau kandang untuk si kucing, merawatnya, menyayanginya, dan memperlakukan si Mungil dengan baik. 6. Apakah Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? Alhamdulillah, Dayu sudah melaksanakan hak kewajiban dengan seimbang. Iya. Anak-anak, nah berarti kalau kita memiliki
hewan peliharaan, hak kita apa saja? Ya, kita berhak mendapat izin orang tua untuk memelihara hewan yang disukai. Tentunya hewan yang tidak berbahaya ya. Kita juga berhak meluangkan waktu untuk bermain dengan hewan. Kita berhak berteman dengan hewan. Kita juga berhak membeli atau mendapat makanan untuk hewan peliharaan kita. Kita juga berhak merasa senang karena memiliki hewan peliharaan. Kita juga berhak mempergunakan fasilitas kesehatan untuk hewan peliharaan kita. Selain hak, kewajiban kita saat memelihara hewan peliharaan antara lain menyediakan tempat tinggal atau kandang untuk hewan peliharaan. Jangan sampai hewan tersebut tidur di sembarang tempat sehingga mengganggu anggota keluarga yang lain. Jadi harus disediakan tempat tinggal atau kandang khusus hewan tersebut supaya hidup dengan nyaman. Kewajiban selanjutnya memberi makan dan minum kepada hewan. Supaya apa ya? Supaya sehat dan hewan peliharaan tersebut tidak sampai mati. Ya anak-anak ya. Kewajiban selanjutnya membersihkan kandang hewan. Kalau tidak dibersihkan kotor, bau, mengganggu lingkungan sekitar kan? Selanjutnya bersikap sayang dan baik kepada hewan dan mengobati hewan jika sakit. Nah, kalian sudah melaksanakan hak dan kewajibannya jika memelihara hewan kesukaan kalian. Anak-anak, apa saja hewan kesukaan peliharaan kalian di rumah? Ada burung, ada yang memelihara anjing, kambing. Ngomong-ngomong soal burung, ternyata pada zaman dahulu burung juga bisa mengirim surat loh. Mari kita gambar burung yuk. Loh, ini sudah jadi gambar burungnya. Kita apakan ya supaya menarik? Kita tempel kertas atau bagaimana? Nah, gambar burung tadi kita akan hias dengan teknik tempel. Nah, karya seni rupa teknik tempel ada kolase, montase, mozaik, dan karya aplikasi. Sekarang kita fokus membahas teknik membuat karya mozaik. Perhatikan baik-baik ya. Apakah karya seni mozaik? Iya, mozaik merupakan karya seni 2 atau 3 dimensi. Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh seperti biji-bijian. Teknik membuatnya dengan teknik tempel dengan lem pada bidang datar. Bahan-bahan yang digunakan antara lain kertas tebal, daun, potongan daun, biji-bijian, kepingan kaca, pecahan keramik, dan lain-lain. Tentunya kalian harus mengkreasikan komposisi warnanya agar hasil karya mozaiknya lebih menarik. Mari membuat karya mozaik. Langkah-langkahnya: pertama, siapkan alat dan bahan. Alatnya pinset, pensil, kuas. Kita temanya biji-bijian ya. Dengan bahan alam biji-bijian. Langkah selanjutnya membuat pola atau sketsa gambar pada kertas atau bidang datar. Langkah selanjutnya beri lem pada bidang datar tersebut. Tentunya ngasih lemnya dengan kuas agar tidak lengket di tangan kita. Tempelkan biji-bijian dengan rapi. Perhatikan komposisi warna yang seperti Bu Wika bilang tadi supaya hasilnya menarik dan lebih bagus. Sudah paham kalian anak-anak cara membuat mozaik? Nah, ini contoh hasil karya mozaik. Ada yang berasal dari bahan biji-bijian, ada yang dari bahan pecahan kaca, ada contoh dari kepecahan atau kepingan keramik. Sudah paham anak-anak tentang teknik membuat mozaik dengan benar? Alhamdulillah sudah paham kan?
Sudah bisa? Kesimpulan materi pembelajaran hari ini. Ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya. Ketika kita merawatnya dengan baik, akan membuat hewan peliharaan kita sehat. Kita berhak mempunyai hewan peliharaan, tetapi kita harus melaksanakan kewajiban dalam memelihara hewan tersebut. Kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Mozaik adalah karya seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi dengan teknik menempel bahan biji-bijian, pecahan kaca, kepingan keramik pada bidang datar. Pesan moral pembelajaran hari ini. Anak-anak, mari menyayangi hewan di sekitar kita. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Selanjutnya, karena kalian sudah menyimak materi pelajaran hari ini ada soal evaluasi. Kalian bisa mengerjakan cuma 10 soal. Apabila kalian memperhatikan materi pelajaran dengan baik, insya Allah kalian bisa menjawab soal dengan benar. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.